kita. Halo. Nah, hari ini adalah hari pertama kita bersekolah di tahun pelajaran 2021-2022. Nah, walaupun ya kita masih di dalam masa pandemi, Iya, Bu Nana. kita tidak bisa berjumpa, tapi jangan kehilangan sukacita. Mengapa? Ayo, karena Tuhan ada bersama dengan kita di dalam setiap hari-hari yang akan kita lewati. Ayo kita nyanyikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Kita angkat pujian dan penyembahan kita. Yesus, Engkau baik. Kau
terima kasih buat berkat-Mu di hari ini. Kami boleh memasuki tahun pelajaran yang baru. Kiranya Tuhan yang memimpin kami semua, supaya kami bisa melewati sepanjang tahun ini, Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, berikan kami sukacita, berikan kami kegirangan untuk kami memuji Tuhan memulai tahun pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Bu Niken mau ngajak teman-teman bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian penyembahan buat Tuhan. Pujilah Tuhanku. Papa Mama juga bangkit berdiri ya. Temenin teman-teman di rumah. adalah Aku Anak GKI. Oh, berarti kalau anak GKI ada kepanjangannya nggak, Mas? Ada, Bu Lena. Apa itu G? G itu gigi berjuang. K berkarakter Kristus. I berintegritas. Nah, teman-teman, kita punya yel-yel biar kita semangat. Iya dong. Iya. Gimana? Ada yelnya loh, Bu Nika dan Bu Lena. Nah, teman-teman, Mem Arum akan memperagakan yel-yel kita. Teman-teman memperhatikan ya, sambil kita berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Kalau mengucapkan yel-yel ini, kita harus bersemangat. Oke? Murid GKI siap.
ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang juga merupakan lagu tema sekolah kita. Judulnya 9 Buah Roh. Selamat pagi Bapak Ibu, wali murid. Selamat pagi teman-teman kecil. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan karyawan. Kita berdoa dulu ya sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini Tuhan persekutukan kami. Sekalipun daring, kami percaya ini semua karena kasih-Mu. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk memahami juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita boleh bersyukur ya bahwa kita Tuhan pertemukan kembali dalam tahun pelajaran yang baru. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sekalipun perjalanan yang lalu tidak mudah, kita harus semuanya dilakukan secara daring. Ya, itu tidak mudah ya, sekolah daring.
juga bagi para guru juga tidak mudah, persiapan harus berlapis-lapis. Bagi orang tua juga begitu, tanggung jawabnya menjadi semakin besar sebagai guru, sebagai pendeta bagi anak-anaknya di rumah. Tetapi semuanya Tuhan tolong. Ingat kata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu sebabnya kita percaya bahwa dalam perjalanan-perjalanan kita ke depan, Tuhan juga akan menolong kita. Itulah sebabnya kita boleh bersyukur dan sekaligus kita tidak boleh menyerah terhadap kehidupan kita yang sulit, kehidupan kita yang tidak mudah, kehidupan kita yang banyak tantangan, kehidupan kita yang banyak godaan-godaan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap berjuang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang sulit, Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah terhadap hidup ini, sekalipun tidak mudah, tetaplah berjuang. Saya membacakan dari firman Tuhan di Filipi pasalnya 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan terus berjuang. Kenapa? Karena kita meletakkan harapan kita kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan benda yang mati, tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh hanya menggerutu, tetapi harus terus berjuang. Kenapa? Allah kita adalah Allah yang hidup, yang melihat kehidupan kita, yang ada bersama dengan kita, yang selalu membimbing kita, menguatkan kita. Dia akan menolong kita dalam perjuangan-perjuangan yang tidak mudah. Teman-teman, ada seorang gadis Korea. Ada yang suka nonton Korea, ya, film-film Korea. Seorang gadis Korea, dia mengalami sindrom capit lobster. Jadi gini ya, tangannya itu jarinya hanya seperti ini, 2 jari saja, pinggir-pinggir, ya, ibu jari sama yang paling kecil ini. Sindrom capit lobster. Kakinya itu hanya sebatas lutut. Teman-teman, tetapi yang luar biasa adalah dia bisa bermain piano dengan sangat luar biasa. Teman-teman tahu siapa dia? Dia pernah diundang ke Amerika, ya, ke Gedung Putih. Dia pernah diundang ke Istana Negara pada zaman Presiden SBY kalau nggak salah. Dia diundang ke sana. Dia menjadi orang yang luar biasa. Dia bisa main piano dengan sangat luar biasa. Ya, musik-musik klasik yang sulit, ya, itu dia bisa mainkan dengan sangat luar biasa. Siapa dia? Namanya siapa? Hea Lee.
Dia bisa main piano sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak menyerah terhadap hidupnya. Dia tidak menyerah terhadap jarinya yang hanya 2. Sindrom capit lobster ya. Seperti capit lobster, tahu ya? Jadi seperti ini. Dia tidak menyerah. Ketika seseorang tanya sama ahli, dia ditanya, apa pendapatmu tentang dirimu? Ya, dirinya yang hanya jarinya 2, kakinya sebatas lutut. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh ahli ketika ditanya, apa pendapatmu tentang dirimu? Dia mengatakan apa? Tuhan itu sangat baik. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Sementara jarinya hanya 2, kakinya sebatas lutut, tapi dia mengatakan Tuhan itu sangat baik. Dia memakai kalung salib kemana-mana sebagai tanda dia selalu berharap kepada Tuhan, meletakkan segala perjuangannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak menyerah terhadap hidupnya. Kenapa? Karena dia percaya sama Tuhan Yesus yang hidup. Teman-teman, apa bentuk tidak menyerahnya ahli? Dia dalam 1 tahun dia bisa memainkan lagu hanya 1 pada awalnya. 1 lagu itu dia bisa mainkan kalau dia belajar selama 1 tahun. Dengan catatan 1 hari itu belajar pianonya itu 10 jam. Itu bentuk tidak menyerahnya. Sehari latihan piano 10 jam. Sekalipun setahun hanya bisa 1 lagu, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia terus berjuang. Sampai pada akhirnya dia bisa main piano sangat luar biasa. Tuhan itu baik, dia katakan. Bersyukurlah terhadap apa yang ada padamu, itu yang dia katakan. Dia bersyukur terhadap jarinya yang hanya 2. Dia bersyukur terhadap kakinya sebatas lutut. Dia bersyukur. Dan dia terus berjuang. Dan Tuhan memberkati perjuangannya. Dia bisa pergi ke luar negeri, diundang presiden. Saya saja belum pernah diundang, ya. Jangankan presiden, sama bupati saja belum pernah. Ya diundang kalau ada pelantikan pejabat, nah saya diundang untuk sumpahnya, ya. Jadi teman-teman, bagaimana Tuhan itu baik. Di tengah-tengah segala keterbatasan kita, Tuhan bisa menolong kita, memampukan kita. Bersama dengan Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Perjuangan kita itu akan menghasilkan kehidupan yang baik. Pemazmur dalam firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 11 dikatakan demikian. Mazmur 34 ayatnya yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Teman-teman, siapa yang mau diadu sama singa? Nggak usah singa muda, singa tua saja. Ada yang mau diadu dengan singa tua? Nggak usah singa muda. Singa muda kan sangat kuat. Singa tua ada yang mau? Nggak mau. Jangankan singa muda, singa tua saja kita pasti kalah. Kalau singa sudah mengejar mangsanya, dia akan mengejar sampai dapat. Dan sebagian besar pasti dia dapat. Ya sekalipun tidak 100% selalu tertangkap mangsanya. Tapi apa yang dia kejar, apalagi kalau itu singa muda. Tetapi lihat firman Tuhan. Coba dengarkan firman Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan. Kok aneh? Singa-singa muda yang kuat, yang larinya sangat cepat, tetapi di sini dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Ini ingin menjelaskan kepada kita, percuma kita berjuang sendiri. Sehebat apapun,
sekuat apapun, sepandai apapun, kalau kita berjuang sendirian tanpa Tuhan, itu semua sia-sia. Digambarkan seperti apa? Singa muda merana kelaparan. Sekalipun masih muda, kuat, tapi dia merana kelaparan. Itu gambaran orang-orang yang hanya berjuang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mencari Tuhan, orang yang berjuang bersama Tuhan, maka dikatakan apa? Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak ada yang sia-sia kalau kita lakukan bersama dengan Tuhan. Hidup kita tidak mudah, betul. Pandemi membuat hidup kita tidak mudah. Para guru harus menyiapkan berlapis-lapis. Harusnya sekali ngajar selesai, tapi ini bisa 2 kali ngajar. Belum persiapan-persiapannya. Bagi orang tua, itu juga harus melakukan bagian sebagai guru dan pendeta bagi anak-anaknya. Itu tidak mudah. Bagi anak-anak lebih mudah menangkap pelajaran kalau tatap muka langsung. Itu akan mudah. Para guru akan mudah untuk membimbing anak-anaknya kalau langsung. Memang tidak mudah pandemi ini, tapi ingat ya, di dalam perjuangan kita bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Cara Tuhan itu unik. Ada kalanya di luar nalar kita dalam menolong kita. Karena itu tetap percaya sama Tuhan, tetap bersuka cita, berjuang bersama Tuhan. Jangan mengeluh, jangan hanya menyesali, jangan putus asa, jangan takut, tapi terus menjalani hidup ini. Sekalipun tidak mudah, sekalipun ada banyak tantangan. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang memberkati dan memampukan kita dalam perjuangan ini. Selamat berjuang untuk 1 semester ke depan. Semester yang lalu Tuhan sudah menolong, Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong, dan percayalah semester depan Tuhan juga akan menolong kita semua. Para guru, para orang tua, juga teman-teman yang sekolah, Tuhan akan menolong. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak menyerah terhadap hidup kami, sekalipun tidak mudah, sekalipun sulit, karena kami tahu cara Tuhan itu unik dalam menolong kami. Di tengah-tengah keterbatasan kami, Tuhan punya jalan keluar yang terbaik atas hidup kami. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang kami hadapi, tapi kami tahu cara Tuhan adalah unik dan di luar nalar kami, sehingga yang paling sulit sekalipun dapat Tuhan ubah menjadi kebaikan bagi kami. Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu ini mengendap dalam pikiran dan hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Gideon yang sudah menguatkan kita semua dengan firman-Nya, supaya kita selalu siap berjuang bersama dengan Tuhan. Jadi teman-teman, jangan takut, jangan khawatir, karena ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Betul sekali. Oke, kita mau angkat pujian penutup kita. Unike mau ajak teman-teman dan papa mama di rumah untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Dan ada gayanya loh, pembelajaran sama Pak. Oh iya. Oke ya. Oke. Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus.
berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Gideon. Silakan Bapak Pendeta Gideon. Bapak Ibu yang terkasih dan juga teman-teman, mari kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa kami yang terus berjuang mengatasi berbagai persoalan yang ada. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini, berikanlah hikmat supaya mereka mampu mengatasi berbagai persoalan ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong, sehingga setiap hamba-Hamba-Mu mereka boleh kreatif, berinovasi untuk menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang ada, sehingga seluruh umat yang Tuhan percayakan, baik anggota jemaat ataupun para simpatisan, mereka boleh bertumbuh dan bersukacita dalam imannya. Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Genta Kenosis Indonesia yang bertanggung jawab terhadap sekolah ini, KBTK Kita Kasih Indonesia. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk para guru dan karyawan, Tuhan yang menolong mereka dalam mempertanggungjawabkan panggilannya, sehingga dengan berkat-Mu para guru dan karyawan boleh membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan untuk tumbuh dalam dasar iman Kristianinya. Mereka memiliki integritas yang baik dalam kehidupannya, dan kelak anak-anak kami ini menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, baik dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat, tempat kerja ataupun dalam bisnisnya. Mereka semua kelak boleh mengingat dasar-dasar yang baik yang ditanamkan lewat sekolah ini. Karena itu Tuhan memberkati para guru dan karyawan. Kami berdoa untuk para orang tua. Pandemi ini menuntut mereka untuk memberikan perhatian lebih untuk putra-putrinya. Mereka harus menjadi guru dan pendeta. Karena itu Tuhan memberkati lewat mereka. Kiranya anak-anak kami ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. Mereka dalam pendidikannya di kelompok bermain dan TK ini, kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami supaya mereka boleh tetap mengikuti dengan baik setiap tahapan-tahapan dalam pendidikan mereka. Pandemi ini kiranya tidak menghalangi mereka untuk melewati setiap tahapan dalam pendidikannya dengan baik. Kami percayakan mereka dalam kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan berpisah. Bimbing sertai kami dalam melanjutkan segala aktivitas kami. Karena itu kami percayakan hanya kepada Tuhan, baik para orang tua, para guru dan karyawan, dan anak-anak terkasih kami. Berkatilah mereka. Dan sebelum kami bersisa satu terhadap yang lain, kami mohon berkat Tuhan untuk mereka semua. Kasih karunia dan berkat dari Allah yang melampaui segala akal kita senantiasa berlimpah atas kehidupan anak-anak terkasih, para orang tua, dan juga para guru dan karyawan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
tua. Terima kasih teman-teman sudah beribadah dengan baik. Teman-teman dan papa-mama di rumah, seminggu ke depan kita akan masuk pada masa MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Teman-teman nanti bisa lihat di YouTube Sekolah Gita Kasih Indonesia loh. Bisa dilihat ya. Kalau nggak ketemu, nanti Bu Guru akan mengasih link di grup kelas masing-masing. Iya, betul sekali. Nah, Mulana dan Bunike, untuk menutup ibadah awal tapel ini, yuk kita sama-sama mengucapkan yel-yel kita bersama. Ayo teman-teman, mama, papa, dan Bu Guru semuanya, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan yel-yel anak GKI-nya dengan semangat. Oke, siap semuanya? Siap ya posisinya?